tetapi sebuah perintah, apalagi didasarkan pada sebuah otoritas, itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh tolak sebenarnya. Ya. Dan yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Dia memerintahkan kita berdasarkan sebuah otoritas. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita semua bergembira karena Tuhan memberikan lagi kepada kita waktu untuk kita bisa beribadah. Ya. Ini adalah anugerah ya, kita bisa beribadah berkumpul seperti ini. Oleh karena itu mari kita pakai momen-momen seperti ini untuk terus berkomitmen bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini kita masih dalam seri pertumbuhan rohani, dan minggu ini kita sudah masuk ke dalam seri yang ke-8, saudara. Seri yang ke-8, nggak terasa ya, sudah 8 minggu kita membahas tentang pertumbuhan rohani. Dan sekali lagi saudara, setiap pembahasan terkait dengan pertumbuhan rohani itu selalu dimaksudkan supaya kita, jemaatnya Tuhan di tempat ini, terus membenahi diri kita. Ya, satu langkah demi satu langkah. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami kebangunan rohani secara individu. Ketika kita mengalami kebangunan rohani secara individu atau secara pribadi, maka Tuhan akan memakai kita untuk membangkitkan, untuk membangunkan rohani orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Setiap gerakan kebangunan rohani dalam sejarah itu selalu didahului oleh kebangunan rohani individu. Ya, oleh karena itu penting sekali setiap tema khotbah itu kita resapi, isinya kita pahami, lalu selanjutnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, ini adalah seri ke-8, saudara-saudara, dari seri pertumbuhan rohani. Dan di dalam seri ke-8 ini saya akan membawa tema terkait dengan memberitakan Injil. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus, Injil Markus pasal 16 ayat 15. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Kalau sudah dapat, satu orang boleh membaca buat kita. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Terima kasih, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tentu saja makhluk yang dimaksud di sini lebih merujuk kepada manusia. Ya. Pergilah ke seluruh dunia. Ya, bahkan kalau kita merujuk amanat yang sama yang ada di dalam Matius pasal 28, ya, itu lebih spesifik lagi. Pergilah dan jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku. Jadi ini adalah amanat untuk setiap orang percaya di segala zaman sampai nanti Yesus datang kembali, supaya setiap orang percaya itu bisa memberitakan Injil, saudara. Ya. Nah, sasaran khotbah ini, ya. Jadi setelah khotbah ini selesai,
apa yang akan kita dapatkan, apa yang seharusnya kita peroleh. Ya. Sasaran dari khotbah ini adalah supaya setiap kita, ya, minimal kita yang ada di dalam ruangan ini, memiliki kemauan yang sangat kuat. Ya, perhatikan setiap kali saya mengucapkan satu kalimat, selalu ada kata kunci di sana. Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk memberitakan Injil. Kenapa saya memilih kata kemauan? Karena banyak orang yang seharusnya bisa memberitakan Injil, atau semua orang percaya seharusnya bisa memberitakan Injil, tetapi banyak yang tidak mau. Ini masalah pilihan. Ya, itu sebabnya saya katakan setelah mendengarkan khotbah ini, harapannya adalah setiap orang percaya atau setiap kita yang ada di ruangan ini memiliki kemauan yang sangat kuat untuk memberitakan Injil. Khususnya karena pagi ini saya mau menarik konsep pemberitaan Injil dalam wadah media sosial, khususnya melalui media sosial sebagai ekspresi bahwa kita bertumbuh secara rohani. Perhatikan, saya memiliki kemauan yang kuat untuk memberitakan Injil, khususnya melalui media sosial sebagai ekspresi pertumbuhan rohani. Nah, apa yang baru saja tadi kita bacakan itu adalah sebuah perintah, saudara-saudara. Dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu adalah sebuah perintah. Ya, itu bukan sebuah undangan. Ya, itu bukan sebuah undangan. Itu adalah sebuah perintah. Kita tahu apa perbedaan antara undangan dan perintah. Ya, undangan itu bicara tentang sesuatu yang boleh kita tolak atau tidak. Tetapi sebuah perintah, apalagi didasarkan pada sebuah otoritas, itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh tolak sebenarnya. Ya. Dan yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Dia memerintahkan kita berdasarkan sebuah otoritas Allah. Artinya apa? Walaupun tadi saya katakan itu sebuah pilihan, ini adalah berbicara pilihan mau atau tidak mau. Tapi kalau kita kembali kepada nuansa di mana perintah ini diberikan oleh Tuhan dengan sebuah otoritas, maka satu-satunya pilihan yang harus kita ambil adalah taat. Sepakat, saudara? Ya. Seharusnya sebagai orang yang bertumbuh rohaninya, kita taat kepada perintah supaya kita memberitakan Injil. Ya. Zaman dulu, zamannya kebangunan rohani di Eropa, zamannya Charles Wesley, John Wesley, ya, di mana mereka mengadakan satu gerakan kebangunan rohani. Para petani waktu itu di Eropa, budak-budak di Afrika, Amerika, saudara-saudara, ya khususnya Amerika Utara dan sebagainya, saudara. Ya, pada zaman itu mereka, kenapa terjadi kebangunan rohani? Karena ada orang-orang yang taat, karena ada orang-orang yang rindu memberitakan Injil. Dan zaman dulu, mungkin sampai zaman beberapa dekade atau tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, memberitakan Injil itu masih bicara tentang perjalanan yang jauh, betul? Ya, saya memberitakan Injil kemana?
harus terbang dengan pesawat, harus naik kapal laut berbulan-bulan lamanya, harus dengan bis dan sebagainya untuk bisa menjangkau suatu lokasi atau teritori atau wilayah tertentu di mana kita mau memberitakan Injil. Hari ini Injil bisa kita beritakan ke seluruh belahan dunia hanya dengan waktu yang cukup singkat. Betul? Melalui media sosial. Nah, ini yang saya maksud bahwa pemberitaan Injil ya, itu juga harus sangat kontekstual. Ya. Memberitakan Injil haruslah sangat kontekstual, bahkan ketika terkait dengan metode yang digunakan. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sepakat? Kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jangan bilang di zaman Yesus nggak ada HP, jadi jangan pakai HP. Itu keliru ya. Di zaman Yesus juga nggak ada motor, jadi saudara jalan kaki ke gereja berapa jam baru nyampe. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sekarang adalah masa di mana informasi dan teknologi itu begitu meningkat. Apa yang tidak ada sekarang? Saudara mau bikin lagu, dalam waktu 10 detik lagu tercipta. Pakai artificial intelligence, ChatGPT. Saudara mau bikin video menarik, hanya dalam beberapa detik jadi. Saudara mau menggambar apa saja hari ini, bisa. Gambar apa? Ayo, ada ide nggak? Gambar apa yang aneh-aneh? Gajah manjat pohon kelapa, dalam 2 detik jadi. Langsung ketik aja. An elephant climbing, ya kan? Coconut tree, langsung jadi tuh. Ada gajah manjat pohon kelapa, pakai artificial intelligence. Sekarang apa yang nggak bisa? Semua bisa. Ya, semua bisa. Pelajar-pelajar nggak ada alasan sekarang nggak tahu apa-apa. Saudara nggak tahu rumus Pythagoras, pakai artificial intelligence dengan ChatGPT. What is the Pythagoras? Ya kan? Langsung jadi hanya dalam 2 detik. Harusnya orang zaman sekarang cerdas. Betul? Betul? Harusnya orang zaman sekarang cerdas. Makanya kita harus menggunakan HP sesuai peruntukannya. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Ini yang mau saya bahas pagi ini. Nah, sebelum penekanan yang lebih dalam tentang pemberitaan Injil, ya, saya akan memperlihatkan kepada kita terkait dengan media sosial. Ini saya ambil dari dataindonesia.id, satu portal yang menyediakan data-data terkait dengan kemajuan terkini di Indonesia, saudara. Tetapi mereka juga mengambil atau kerjasama dengan sumber data dari beberapa negara. Ya, nah, dataindonesia.id sampai akhir Desember tahun lalu, tahun 2022, itu mencantumkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Ini di Indonesia saja. Di Indonesia untuk Facebook saja ada 178.700.000 akun Facebook. Tentu saja kadang-kadang satu orang punya lebih dari 1 akun ya. Api aja kita udah 2 kok akunnya. Oh, caca. Memang iya loh. Kamu 2 kali minta pertemanan sama saya loh. Makanya kalau saudara bikin akun di media sosial, catat email yang saudara pakai apa, sandinya apa.
Suatu hari kalau tidak sengaja log out dari HP saudara, saudara masih bisa login pakai itu. Ini enggak. Kebanyakan orang pakai HP asal-asalan, lupa. Begitu log out, ganti HP, tidak sinkronis dan sebagainya, ganti Facebook. Jadi kalau orang ganti Facebook, saya menduga dia pakai HP baru beli HP. Harusnya kalau beli HP baru bisa saja sinkronis juga kan, semua data langsung masuk sesuai aslinya. Tapi kan kita banyak yang cuek begitu. Saya punya akun tuh banyak sekali sudah, bukan akun Facebook. Ada Facebook, ada Instagram, ada ChatGPT, ada Lazada, ada banyak sekali saya. Dan semua tuh email saya aja 3 yang Gmail. Saya punya Zoom 2 akun. Banyak sekali, tapi semua tuh lengkap catatannya. Zoom atas nama ini, Gmail yang saya pakai ini, Sabinya ini. Semua lengkap itu. Jadi saya nggak akan kehilangan akun Facebook tuh, kecuali di-hack dan dihancurkan oleh Facebook sendiri. Ya, begitu ya. Jangan, aduh saya punya temen tuh akunnya ada 12. Jadi kalau dia ulang tahun, ada 13 teman Anda yang berulang tahun, banyak juga gitu saya tahu. Saya lihat ada satu si B 2, si B-nya 12 akunnya. Kan bingung saya mau mengucapkan di akun yang mana ini di antara 12 ini, yang mana yang aktif gitu kan. Itu bikin capek orang gitu. Akhirnya saya putuskan, nggak usah saya capek deh. Ya. Nah, media sosial di Indonesia, pengguna Facebook di Indonesia itu ada 178.700.000 akun. Siapa di antara saudara punya akun lebih dari 1 selain Afni? Oma. Banyak yang ngaku ya. Siapa? Lupa saking banyaknya. Bayangkan itu saudara, 178.700.000 mendekati 179 juta. Walaupun tren penggunaan Facebook akhir-akhir ini menurun ya, karena sudah ada platform seperti Instagram, lalu apalagi TikTok, yang orang muda lebih suka TikTok, ya, dan sebagainya itu. Jadi tren pertumbuhan Facebook itu menurun justru. Ya, di awal tahun 2023 itu jumlahnya menurun beberapa ratus ribu itu di Indonesia. Tetapi saudara bayangkan, taruhlah kita turun ini 30 juta, 150 juta akun Facebook di Indonesia. Kalau saudara bikin postingan rohani misalnya, ayat firman Allah saja, dan saudara setting itu ke publik, jangan ke private atau publik, kemungkinan yang membacanya itu saudara bisa bayangkan. Saudara nggak usah nantikan like itu, atau komen, nggak perlu itu. Kadang-kadang kita kalau nge-like banyak kita senang ya kan, kayaknya kita puas gitu ya. Makanya kita sering gitu kan, saya kalau dia nge-post pasti saya like, saya nge-post kok nggak di-like, jadilah benci. Loh, serius itu penelitian. Betul? Harus diakui. Betul itu. Makanya kalau kita nge-post sesuatu orang nggak like, biasa aja. Nggak usah. Oh dia nggak nge-like postingan saya ya. Padahal postingan dia belum nge-post, masih di udara. Dia saya like loh. Hati-hati. Dewasa dalam bermedia sosial itu penting. Kita nggak usah nantikan berapa like atau berapa komen. Karena menurut penelitian, like dan komen itu tidak menjamin keluar dari hati. Betul? Kita berdoa supaya postingan kita dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Saudara bisa bayangkan, yang membaca postingan-postingan rohani kita posting di Facebook misalnya ayat-ayat firman Allah atau renungan-renungan yang singkat tetapi memberkati, atau kata-kata bijak. Misalnya, saudara bisa bayangkan berapa orang bisa membaca itu dan tidak dibatasi agamanya, betul nggak? Nggak dibatasi. Apakah itu melanggar hukum? Tidak.
Ya kan? Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu salah satu bentuk pemberitaan Injil. Setiap orang datang ke sini, agamanya apapun, dan orang sudah banyak datang ke sini, duduk di situ. Mungkin dia lihat dan dia baca dalam hati. Apakah melanggar undang-undang? Tidak. Kalau dia protes, saya bilang, ngapain lu baca? Ini kan rumah gua. Betul nggak? Itu metode-metode pemberitaan Injil. Dan di Facebook, wow, kesempatan kita saat itu Facebook. Instagram, berapa akun? Instagram mencapai 97 juta akun dan itu trennya naik. Karena Instagram itu lebih sederhana, kita bisa bikin reel, betul nggak? Walaupun faktanya banyak sekali orang-orang yang post di Instagram itu yang tidak penting. Ya kan? Hari ini bagus sekali. Hi guys. Ya kan? Ya, kalau ada kata semangatnya masih oke kan? Hi guys. Ya. Kadang-kadang malah ini ya Pak, kata-katanya apa itu istilah anak zaman sekarang? Merusak itu. Jadi apa itu? Bukan merusak. Aduh saya lupa istilah gaul zaman sekarang. Ya. Bayangkan Twitter di Indonesia. Twitter itu biasanya tidak begitu populer ya, hanya 18 juta. TikTok itu naik saudara, 40% dari penduduk Indonesia itu punya akun TikTok, 40%. Kalau hari ini penduduk Indonesia 280 juta, ya berarti saudara bisa bayangkan pemilik TikTok 40% dari 280 juta, ya 3 kali 4 12, 112 juta TikTok di Indonesia. 112 juta. Yang isinya cuma apa? Ya kan? Atau marah-marah. Oh, kan gitu isi TikTok sekarang. Atau kontennya mengarah kepada pornografi supaya dilihat orang, betul nggak? Berapa banyak sekarang akun-akun TikTok yang kontennya mengarah kepada pornografi, walaupun belum mencapai titik terlarangnya, betul kan? Pakai pakaian yang terbuka, sengaja digini-giniin supaya dilihat orang, supaya view-nya naik, dapat uang dari situ. TikTok, Twitter. Belum lagi WA, WhatsApp. WhatsApp kan kita ada status kan. Siapa yang suka stalking statusnya orang, ngintip statusnya orang? Boleh nggak? Boleh, nggak ada salah. Oleh karena itu, karena kebiasaan orang-orang mengintip status orang lain, maka buatlah status yang benar di status WA Anda. Kalau Anda termasuk orang yang suka ganti-ganti status WA sekali 3 kali kayak minum obat flu. Saya kayaknya dari saya punya WhatsApp, status WA saya itu gak ganti. Apa status WA saya? Pernah saudara intip? Sameru, ya kan? Bible of Praise, Sembah besar. Itu aja tuh, gak ada ganti tuh. Dari dulu itu. Dan memang saya tidak suka stalking status orang. Hampir gak pernah saya lihat status orang. Walaupun melihat status orang nggak salah loh ya. Karena melihat status orang nggak salah, oleh karena itu buatlah status yang benar di WA. Jangan bikin status awas ya. Orang juga pakai emoticon gambar kepala setan yang merah, terus yang tangannya ada 2. Gitu. Nah, saudara-saudara, dari data ini saja kita bisa lihat betapa besarnya potensi yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan media sosial sebagai platform dalam upaya memberitakan Injil. Sepakat saudara? Dan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum.
Saudara, kenapa kita pakai media sosial? Hari ini orang tidak mencari Yesus secara aktif. Sama, hari ini orang juga tidak memberitakan tentang Yesus secara person to person, secara aktif, karena banyak aturan, betul nggak? Bisa dinilai penistaan agama, bisa dinilai memaksakan keinginan kepada orang lain, dan banyak aturan yang bisa menjerat, betul? Entah apalah ya. Tetapi saudara, media sosial dapat berperan dalam mempengaruhi pandangan tentang kekristenan, baik secara negatif maupun secara positif. Media sosial berperan mempengaruhi pandangan tentang kekristenan. Secara positif dapat menciptakan kondisi yang dapat membangun keterbukaan dan rasa ingin tahu orang lain tentang kekristenan. Kalau yang kita posting firman Allah, kalimat-kalimat bijak yang menguatkan, yang kita posting adalah sesuatu yang berguna, bukan saja terkait dengan Alkitab, tapi terkait dengan bagaimana hidup dengan benar, maka itu akan memberkati orang-orang lain, betul? Temanmu yang tahu engkau adalah Kristen, mungkin dalam hatinya akan berkata, bagus-bagus tuh postingan orang ini. Nggak ada tuh saya ketemu satu pun postingan yang toksik. Tahu toksik ya? Beracun. Itu istilah anak gaul sekarang. Jangan gaul sama dia, orangnya toksik. Anak sekarang tuh punya banyak istilah yang luar biasa. Postingan kita diam-diam dilihat orang, bagus loh postingannya. Dan ketika orang tahu kita adalah Kristen, mesti dihubungkan, betul nggak? Sekalipun itu dia nggak ngomong, jauh di dalam lubuk hatinya, pasti dia, teman saya ini Kristen. Postingannya itu nggak pernah saya lihat postingan yang toksik. Semua postingannya bagus. Makanya sampai sekarang saya masih heran, ada orang-orang Kristen yang sudah dididik sedemikian rupa di dalam pendidikan Kristen di gereja, dimotivasi di khotbah, masih pasang status di Facebook, Instagram atau WA, sesuatu yang sifatnya beracun, toksik. Jangan, saudara. Amin. Sepakat? Karena ini chance-nya kita, ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil lewat media sosial. Saudara tidak perlu pergi ke Papua untuk memberitakan Injil. Melalui media sosial, teman-teman kita yang di Papua bisa mendengar Injil lewat media sosial kita. Amin. Nggak salah kita posting-posting foto diri, tapi jangan terlalu banyak. Ada penelitian tuh, hal-hal yang tidak boleh diposting di Facebook khususnya. Foto diri terlalu banyak. Tahu foto diri ya? Foto diri kita. Betul? Apalagi remaja pemuda sekarang. Saya mengerti. Saya dulu pernah menulis tentang salah satu yang di dalam tulisan saya itu melihat atau meneropong tentang perilaku anak muda milenial, mereka yang lahir tahun 80, 90 sampai pergantian 2000, di mana pergantian milenial dari abad ke-20 menjadi abad ke-21. Termasuk saya anak milenial yang melewati pergantian milenial. Kita hidup di dua abad, abad 19 dan abad 20 dan abad 21. Salah satu perilaku mereka itu suka narsis di media sosial, betul nggak? Apalagi sekarang. Benar saudara, hati-hati, karena foto-foto diri yang terlalu banyak bisa dimanfaatkan orang lain, bisa dijual tuh dengan modifikasi sedikit saja. Jangan pernah posting-posting hartamu di Facebook, bisa dirampok. Hati-hati. Perampok-perampok itu mendapatkan data sebagiannya dari mana? Facebook. Makanya nggak perlu. Saya baru beli emas. Nggak perlu.
Anting saya patah 2 kali seperti hati saya. Tapi anting saya beli, hati saya belum. Makanya untuk menggantikan semua yang tidak perlu itu, apa yang kita posting di media sosial? Firman Allah, atau kata-kata yang bermanfaat, atau tips-tips yang bermanfaat. Misalnya ibu-ibu bagikan tips memasak jengkol rendang yang enak, lalu di bawahnya saudara kasih caption, Tuhan yang membuat segala yang tumbuh, kita mengolahnya, kemuliaan semuanya bagi Tuhan. Memberkati ya? Iya kan? Ini enggak. Udahlah. Saudara pasang foto di Facebook itu satu aja, nggak usah ada semua angle saudara pasang tuh. Biasa aja tuh lah. Natural aja, alami. Kalau foto nggak usah. Ciptaan Tuhan itu semuanya indah, amin. Saya mau tanya saudara, apakah ada manusia yang jelek? Pada prinsipnya, ketika kita kaitkan dengan Tuhan, tidak ada manusia yang jelek. Kalau ada, berarti Tuhan salah dalam mencipta, betul? Berarti produk Tuhan gagal dong. Makanya hati-hati ya, kalau ada orang jelek betul, hati-hati dalam perkataan kita. Betul? Yang ada itu adalah manusia dekil, betul nggak? Nggak mandi 4 hari kayak saya waktu sakit. Dekil dia, betul nggak? Iya kan? Tapi kalau jelek, siapa yang jelek di dunia ini? Apa ukuran jelek? Kalau kita kembali pada ukuran bagaimana Tuhan menciptakan, tidak ada yang jelek. Sebab segala sesuatu yang dibikin Tuhan baik adanya. Ya, udah, media sosial kita manfaatkan. Karena hari ini orang-orang tidak aktif lagi mencari Kristus. Dan hari ini kalau kita person to person memberitakan Injil, itu agak berbahaya, betul? Maka kita bisa memanfaatkan platform media sosial untuk kita bisa memberitakan Injil. Ya. Keunggulan media sosial. Saya kira ini keunggulan media sosial. Pertama, pengguna di media sosial itu sangat partisipatif, betul nggak? Saya mau tanya saudara, adakah di antara kita yang 1 hari berlalu tanpa membuka media sosial? Ada nggak? Ibu orang gimana? Aman? Aman ibu orang. Ibu Apli? Kemarin nggak buka saya Pak. Hari ini aja begitu ibadah selesai, itu udah tercolok aja di wifi itu. Entah siapa itu pelakunya itu. Orang langsung sibuk. Ya. Coba tuh habis ibadah tuh ya, kita ngobrol, itulah enak kita ketawa-ketawa. Jangan padahal nggak tahu apa yang ngomongin, ikut ketawa toh, ya kan? Jadi penggunanya partisipatif. Saya mau tanya saudara, kemarin waktu U20 batal di Indonesia, banyak nggak postingan? Wah banjir media sosial, betul nggak? Gubernurnya Pak Ganggu tuh katanya. Banjir kan? Dibahas, partisipatif sekali. Orang dari kampung di pedalaman Sumbawa pun ikut terjun dia. Memang, walaupun hanya memang. Betul kan? Partisipatif sekali. Ada lembu mati digigit keong, wah pasti jadi berita luar biasa ini. Kan belum pernah ada lembu mati digigit keong. Kali ini ada lembu mati digigit keong, wah pasti komen, betul nggak? Artinya pengguna media sosial itu partisipatif. Bayangkan kalau kita posting firman Allah, kita posting kalimat-kalimat bijak, kita posting
kalimat-kalimat yang membangun hidup. Walaupun orang tidak like dan tidak komen. Bayangkan saudara, berapa yang bisa membaca postingan kita dan diberkati. Amin. Ya. Media sosial juga adalah wadah yang dapat diandalkan. Media sosial itu sangat reliable, dapat diandalkan untuk berinteraksi dan memperluas wawasan. Media sosial. Sekarang apa yang manusia nggak tahu? Kalau ada sekarang yang manusia tidak tahu, berarti manusia itu malas. Karena semua sekarang kita bisa tahu, betul nggak? Teknologi berkembang dengan begitu pesat. Kemarin saya coba 2 minggu yang lalu saya coba ChatGPT yang saya punya akun di ChatGPT. Lalu saya ketik kata kunci, create a song, create a romantic song. Write a romantic song gitu. Tulislah sebuah lagu yang romantis. Langsung jadi. Verse-nya, baitnya, chord-nya, ya semua langsung jadi. Saya baca, bagus. Tinggal saya bikin nadanya. Coba. Tinggal bikin nadanya tok. Bayangkan ini, secanggih apa dunia hari ini. Ya. Jadi wadah yang sangat diandalkan. Jadi jangan sia-siakan media sosial kita. Apa lagi? Media sosial merupakan wadah di mana informasi sangat relatif cepat dan sangat murah. Sekarang kita ngirim informasi ke anak kita. Zaman dulu waktu saya masih kuliah, itu kalau ngirim informasi ke bapak, kalau nggak nelpon mahal, tulis surat, betul nggak, supaya bisa panjang. Tulis surat. Kilat khusus Pak, ya kilat khusus. Nyampainya berapa hari? 4 hari. Ke Medan, diketok. Sampai di Medan dibaca, bapak saya tulis ulang, kan? Ke kantor pos, naik motor, bensin, waktu, sampai di kantor pos, kilat khusus Pak, ya diketok. Nyampe lagi mana 4 hari lagi. Betul? Dulu kita apa? Ngirim ucapan Natal, pakai kartu Natal, ya kan? Dulu kalau Natal kita beli kartu Natal tuh banyak banget. Masih ingat kan? Masih ketemu zaman itu? Masih kan? Kita beli 30. Saya dulu belinya 30, 40 kalau coba pertama 2004 itu masih waktu kartu Natal. HP masih HP itu tuh, HP balok yang kalau lempar anjing pingsan. Bayangkan, sekarang ngirim ucapan selamat Natal lewat apa? WA. Selamat Natal ya bro. Ya. Tapi gak usah terlalu lebay ya kalau gini. Di saat jari tak bisa lagi mengetik. Di saat jari tak bisa lagi apa? Menulis. Di saat mata tak bisa lagi memandang. Di saat mulut tak bisa lagi berucap. Kan biasa sih gitu kan? Kan? Di saat itu, saudara kalau ada teman saudara yang ngomong gitu, yang nulis gitu, langsung suruh keluarganya bawa ke rumah sakit. Itu ciri-ciri stroke. Loh iya teman, bayangkan jari tak bisa lagi menulis, mata tak bisa lagi melihat. Itu kalau nggak stroke apa itu? Om cuma mau ucapin selamat Natal dan Tahun Baru, panjang. Di saat mata tak bisa memandang. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan bunga-bunga dari itu. Yang saya mau sampaikan bukan itu sebenarnya, cuma mau terlintas tadi ya pikiran ini. Yang saya mau sampaikan adalah betapa murahnya memberi informasi di media sosial, betul nggak? Murah, manfaatkan itu untuk memberitakan Injil. Media sosial itu mempengaruhi sistem nilai, sikap, perilaku pada penggunanya. Ini tidak sembarangan saya buat saudara. Ini berdasarkan data. Media sosial itu mempengaruhi nilai. Ya kan? Sikap kita tuh dipengaruhi oleh media sosial. Saudara
Kadang-kadang kita nggak adil loh. Melihat satu postingan kita langsung menyimpulkan, betul? Tanpa data, tanpa fakta. Hati-hati. Nah ini kita bawa ke ranah yang positif. Karena media sosial cepat mempengaruhi sistem nilai, sikap dan perilaku kita. Ya. Sudah? Karena media sosial cepat mempengaruhi sistem nilai, sikap dan perilaku manusia, maka mari kita pakai media sosial itu secara positif. Beritakan Injil di media sosial. Itu dia. Saudara jangan kecewa misalnya, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang respons. Kita nggak tahu seberapa banyak yang membaca postingan itu, betul nggak? Dan seberapa banyak yang diubahkan dengan postingan kita. Ketika kita memposting hal-hal yang rohani, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bisa mengubah hidup orang lain secara baik, itu adalah pemberitaan Injil. Kita tidak perlu istilahnya mengutip Alkitab dengan mencantumkan Markus sekian. Isi Alkitab aja kita adaptasi, kita taruh di Facebook, kita posting, berikan satu komentar singkat untuk kita bisa hidup dengan baik. Itu akan memberkati banyak orang. Sepakat? Ya. Nah, saudara, yang saudara tidak boleh lakukan di media sosial adalah, ya, jangan gibah. Tahu gibah? Jangan gibah di media sosial. Jangan adu kambing. Jangan fitnah. Jangan sebarkan permusuhan. Jangan melakukan ejekan, bullying. Ya, bullying itu macam-macam. Ada body shaming, ya. Orang gendut jangan bilang gue gendut di media sosial, jangan. Dan sebagainya. Ujaran kebencian, ada undang-undang IT-nya tuh. Ya, hati-hati. Permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan atau yang sering kita sebut sara. Ya, itu nggak boleh kita lakukan di media sosial. Yang kita tidak boleh dilakukan juga di media sosial, menyebarkan informasi bohong atau hoax. Jangan. Makanya saudara jangan terlalu cepat kita bagi-bagikan sebuah berita. Kecenderungan orang hari ini dapat berita dari mana langsung bagikan tanpa tahu fakta dan data. Tidak semuanya benar di internet. Ya. Lalu menyebarkan materi pornografi. Jangan. Kemaksiatan dan segala hal yang bertentangan dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ada moral tertulis, ada moral yang tidak tertulis. Semua yang sifatnya negatif jangan lakukan di media sosial. Ada undang-undang ITE sekarang, betul? Informasi dan teknologi elektronik. Itu ada undang-undangnya. Saudara fitnah orang, orang itu nuntut saudara, dan saudara tidak bisa membuktikan apa yang saudara lakukan, penjara dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Hati-hati. Ngamuk-ngamuk nggak perlu di media sosial. Kalau saudara udah nggak bisa tahan ngamuk saudara, pergi ke ladang atau kemana ada pohon pisang, hajar pohon pisangnya, betul? Loh iya toh, tapi ingat sebelum saudara hajar ke pohon pisang, lihat ke atas, siapa tahu sedang berbuah. Kalau sedang berbuah, cari yang tidak berbuah, hajar, betul? Jangan saudara ngomong-ngomong di Facebook. Nanti nggak terima yang saudara ngomong tuh, apalagi kita nyebut nama secara definitif, ya, secara spesifik. Wah bahaya saudara. Ya, ini yang nggak boleh kita lakukan di Facebook. Nah, perhatikanlah, ya, ini nggak kalah penting. Ketika kita mau mulai penginjilan di Facebook, di Twitter atau dimanapun platform media sosial, ketika kita mulai mau melakukan penginjilan, memposting kalimat-kalimat rohani, memposting pesan-pesan hidup yang sesuai dengan Alkitab, memposting kesaksian hidup yang sesuai dengan Alkitab dan sebagainya. Perhatikanlah, ya, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Miliki hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan.
Ini penting. Terkait firman Tuhan, terkait ibadah, semua hal yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Jangan nanti saudara di Facebook rohani sekali, tapi orang kenal saudara di dunia nyata ancur-ancuran. Bukannya malah jadi berkat postingan kita, malah jadi apa? Caci maki kan? Betul saudara? Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini sama dengan gini loh, antara hidup di dunia nyata dengan semua postingan-postingan kita di dunia maya itu nggak boleh lain. Kalau kita memposting sesuatu yang rohani di dunia maya, maka tunjukkan kalau kita memang hidup kita rohani di dunia nyata. Jangan saudara terkenal sebagai orang yang suka berkelahi misalnya, gibahin orang, berantem. Tiba-tiba di dunia maya saudara posting firman Tuhan, karena buah roh adalah kasih, sukacita. Padahal di dunia nyata kita suka jambahin orang. Saking kita seringnya jambahin orang, butuh pindah tempat karena nggak nyaman. Hati-hati itu. Miliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Allah, kita berdoa, kita menunjukkan perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu saudara posting firman Allah, orang yang mengenal Anda dan saya secara pribadi mengamenkan postingan itu, betul? Memang gak semua orang bakal kenal kita. Kalaupun kita hidup di dunia nyata hancur-hancuran, kita posting sesuatu yang rohani, banyak mungkin orang yang akan diberkati. Tapi orang yang mengenal kita secara pribadi mungkin akan mencibir, betul? Lah, omong tok. Gini perilaku, betul? Iya. Makanya kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan asal posting aja. Sebelum kita memberitakan Injil di media sosial, sebelum saya memposting ayat firman Tuhan, sebelum saya memposting motivasi dari firman Allah, sebelum saya memposting sesuatu yang berguna bagi keimanan orang banyak, sebelum saya memberitakan Injil, saya harus dekat dengan Tuhan. Itu materi yang gak bisa kita buang. Saya harus dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan yang mendorong saya untuk memberitakan Injil. Amin. Next, ya, ini dia. Kita harus membaca lebih banyak, belajar lebih banyak. Kadang-kadang kita membaca buku rohani dan ada kalimat-kalimat yang sangat baik dari buku itu yang boleh kita post di Facebook atau di media sosial. Dari mana kita dapat? Dari hasil membaca. Bagian dari dulu saya bilang sama jemaat, saya mendorong kita membaca. Saya bilang, saya sibuk Pak, nggak sempat. Membaca itu ya nggak harus tiap hari. Kalau kita komitmen, seminggu, misalnya kita membaca buku 10 halaman aja, seminggu 10 halaman. Ambil waktu membaca. Jadi harus rajin membaca kita. Belajar lebih banyak, membaca lebih banyak. Saudara, sampai hari ini saya masih belajar. Mungkin kita bilang, ya Bapak gak kerja Pak. Saya kerja. Saya gembala, betul. Saya belajar. Tidak ada hari tanpa saya tidak membaca. Walaupun saudara tidak harus seperti saya, karena porsi waktu yang kita miliki itu berbeda-beda. Belajar, membaca lebih banyak. Lalu jangan lupa menjadi berkat di dunia nyata. Itu yang tadi kita bahas di atas. Kita nggak bisa menjadi berkat di dunia maya, pada waktu yang sama kita nggak jadi berkat di dunia nyata. Orang akan mencap kita sebagai orang yang munafik. Iya kan? Kita mau jadi berkat di dunia maya, maka kita juga harus jadi berkat di dunia nyata. Seiras, selaras hidup kita.
Ini penting nih. Jangan bilang dunia maya Pak, dunia nyata nggak bisa. Tindakan yang munafik itu jauh lebih menghancurkan daripada tindakan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Makanya ada kata-kata bijak sering ngomong apa saudara? Orang yang paling berbahaya di dunia ini sebenarnya bukan orang jahat, walaupun orang jahat berbahaya. Tapi orang yang paling berbahaya adalah mereka yang tampaknya baik, sebenarnya jahat. Yang di depan kita, ya, devil smile, senyum setan. Lalu di loop, kan di loop diulang-ulang. Tapi jauh di dalam hatinya busuk. Itu orang yang paling berbahaya. Makanya kebanyakan tokoh di dunia ini hancurnya karena orang dekat. Betul? Makanya ada peribahasa, pagar makan seperti musuh dalam Selimut. itu fakta itu. Karena kalau tidak ada itu nggak mungkin muncul peribahasa itu, betul? Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Masih ingat tuh? Begitu. Karena kalau tidak ada peristiwa sejarah itu, nggak mungkin muncul peribahasa seperti itu. Kalau kita mau jadi berkat di dunia maya, jadilah berkat lebih dahulu di dunia nyata. Dan yang keempat, yang terakhir, sebelum kita memposting penginjilan kita di media sosial, miliki fokus dan sikap hati yang benar. Itu tadi yang saya bilang. Kalau saudara kirim sesuatu yang sifatnya meneguhkan rohani orang lain, firman Allah dan sebagainya, fokus dan sikap hati kita harus benar. Kalau tidak ada yang like, jangan kecewa. Besok-besok saya nggak mau lagi, nggak ada yang like. Kita postingin firman Tuhan mau cari like atau mau jadi berkat? Dijawab dong. Mau cari like atau mau jadi berkat? Itu mulai sekarang hentikan. Kalau tidak ada yang like postingan kita, tidak ada yang komen, no problemo. Sepakat? Jangan timbulkan permusuhan gara-gara kita tidak di like. Miliki fokus dan sikap hati yang benar. Dengan demikian kita bisa memberitakan Injil melalui media sosial. Ya, oleh karena itu penting sekali. Jangan nanti kita memberitakan Injil melalui media sosial hari ini, minggu depan kita posting yang toksin. Orang nggak akan dengarkan kita. Harus konsisten, betul? Harus konsisten. Saya berani memberi contoh saya, saudara. Saudara boleh scroll down Facebook saya dari tahun 2007. Karena saya pertama kali bikin akun Facebook itu tahun 2007. Adakah postingan yang toksik di Facebook saya dari tahun 2007 sampai 2023 ini? Sudah berapa tahun ini? 16 tahun. Kalau ada postingan yang toksik, tunjukkan sama saya. Saya berani jadi contoh. Mari kita gunakan media sosial secara benar, khususnya terkait dengan peran kita sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil. Hari ini kalau kita bicara pemberitaan Injil, gak usah bayangkan kita kemana-kemana jauh-jauh. Di genggaman kita ada alat yang Tuhan sudah berikan, yaitu handphone. Dengan media sosial yang ada di dalamnya, kita bisa memberitakan Injil dengan jangkauan yang sangat luas. Kalau saudara bisa bahasa asing, bahasa Inggris, saudara bisa memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau saudara hanya bisa berbahasa Indonesia, paling tidak Indonesia, Malaysia, Singapura, mereka-mereka yang berbahasa Melayu yang mengerti bahasa Indonesia bisa membaca postingan kita. Amin. Akan jadi berkat. Ya, mari memberitakan Injil, saudara. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Biar ini yang